Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Hari ini kita bakal ngejawabin Q&A dari teman-teman yang udah kita kumpulin lewat YouTube Community ataupun Instagram Story yang kita bikin kemarin. Sebelumnya, thank you buat teman-teman yang udah nyantumin pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget. Dan kali ini kita bakal bahas seputar tentang channel Naksir Sneakers dan apa aja yang selama ini kita lakuin, review-reviewnya, semua ada beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab guys. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Di sini ada Vicky Sudin 3030. Vicky Isudin, Bang, kenapa kok ada sepatu basket yang beneran lokal kok nggak di review? Pertanyaan pertama udah kayak ngegas juga ya. Kenapa ada barang yang di review? Kenapa ada yang nggak di review? Terutama brand sepatu basket lokal. Sebenarnya kalau di Naksir Sneakers sendiri, jawabannya mungkin kurang menarik ya produknya ya. Dan sebenarnya kalau di channel kita itu ada dua tipe review yang biasanya kita suguhkan. Yang pertama adalah pastinya adalah produk yang menurut kita menarik, jadi kita review. Yang kedua adalah produk yang berbayar. Jadi antara dua itu sih. Berbayar? Maksudnya gimana berbayar? Jadi berbayar itu maksudnya adalah ya mereka membeli slot review kita di sini gitu. Bukan dari isi konten, tapi lebih kayak produk yang seharusnya nggak kita review, jadinya kita review. Gitu aja sih. Berarti mereka boleh request dibagus-bagusin atau kompetitornya jelek-jelekin gitu? Kalau dibagus-bagusin atau ngejelekin kompetitor, udah pasti nggak bisa sih. Karena sekali lagi yang kita jual tuh kayak slot reviewnya aja. Produk yang seharusnya nggak kita review, tapi kita mau review karena mereka bayar ya, kita jadi ngejalanin terms and condition review kita pada umumnya di sepatu tersebut. Dan di setiap review kita 100% jujur, kita berusaha seobjektif mungkin nginfoin ke kalian apa yang menurut kita bagus, dan menurut kita juga nggak bagus, semuanya bakal tetap diinfoin. Sama aja kok, nggak ada bedanya. Ya berarti kalau ada produk yang nggak di-review sama Naksir Sneakers, berarti nggak menarik untuk di-review di Naksir Sneakers? Mungkin bukan nggak menarik ya, tapi ada yang lebih menarik dan menurut kita juga lebih bikin happy buat dibahas juga sih. Kalau menurut Naksir Sneakers, emang yang menarik itu yang seperti apa? Nah, kalau produk yang menurut gua menarik ya, menurut gua sih sebagai reviewer di sini Naksir Sneaker, yang menarik tuh ada beberapa kategori. Yang pertama adalah sepatu yang punya nilai history. Jadi sepatu yang bersejarah gitu, ada nilai kayak historinya. Terus ada sepatu yang misalnya punya teknologi baru. Itu juga gue seneng banget. Ada sepatu yang memang lagi ngetrend saat ini. Dan yang keempat adalah signature shoes sih. Biasanya itu jadi pertimbangan buat kita dalam nge-review sebuah produk. Akhir-akhir ini kan kayaknya lagi dikait-kaitin ya komen yang tadi itu, pertanyaan yang tadi itu dikaitin sama brand lokal yang katanya juga signature tapi nggak di-review sama Naksir Sneakers. Ya, balik lagi karena menurut gue juga mungkin ada yang lebih menarik pada waktu itu gitu. Jadi ya mungkin jadi ke-skip aja reviewnya. Dan balik lagi di channel-channel lain juga ada yang review sih, jadi ya nggak apa-apa. Berarti kalau menarik dan tidak menarik itu subjektivitas dari Naksir Sneakers? Yap, betul. Menarik atau nggak menarik itu subjektivitas dari Naksir Sneaker, tapi tetap isi kontennya itu objektif banget. Ibarat dalam ini ya, dalam nentuin apa yang terbaik, apa yang diinginkan netizen, yang patut untuk dipresent di sini, menurut gua tuh kayak udah bener-bener dikurasi banget gitu. Jadi untuk produk-produk yang menurut gue menarik itu pasti bakal ke highlight di sini, dan dalam isi reviewnya kita benar-benar menjustifikasi yang bagusnya apa, yang jeleknya apa, kelebihan kekurangan itu semua bakal tetap diinfoin ke netizen. 100% jujur kok. Terus gimana kalau ada brand lokal ataupun brand luar yang pengen masuk di Naksir Sneakers tapi nggak ada di slot Naksir Sneakers nih? Jadi mereka pengen masuk, mereka bayar, tapi mereka cuman pengen dibagus-bagusin. Sikapnya seperti apa? Udah pasti nggak bisa ya, karena balik lagi, untuk tujuan channel Naksir Sneaker ini dibuat, dari pertama memang tujuannya untuk ngebantu netizen nemuin sepatu yang cocok gitu buat mereka. Dan kalau kita ngebagus-bagusin barang, atau kita ngejelek-jelekin, udah pasti brandnya nggak suka kan? Ya nggak worth it aja sih, karena balik lagi tujuannya ya tentang netizen ini, kita nyampein apa yang sejujurnya aja.
kalau nggak disupport sama netizen itu yang repot banget sih buat channel kita gitu. Ada nggak brand lokal yang nggak berbayar tapi pernah kita review gitu misalnya? Ada juga. Yang ada kok brand lokal yang nggak berbayar dan pernah kita review. Itu karena apa? Ya karena kita tertarik sama produknya, balik lagi. Kalau emang kita tertarik sama produknya, gue nggak masalah sih review-review aja gitu. Bahkan banyak kok yang kita beli juga produknya karena kita mau pengen review. Sampai sekarang aja kita masih sering banget beli produk untuk di-review. Dulu ada brand yang harusnya nggak menarik, tapi di-review sama Naxis Sneakers. Sekarang ada brand yang katanya lagi menarik, tapi kok nggak di-review. Nah itu bedanya apa? Nah, karena mungkin menurut gua kedua brand tersebut bisa aja tidak masuk dalam list kita. Sebenarnya bukan cuma masalah menarik atau nggak menarik sih. Masalahnya tuh bisa jadi yang menarik banyak banget, terus beberapa brand tidak masuk dalam maksudnya tuh yang menarik banyak banget, kita cuma ada keterbatasan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Akhirnya dalam 1 minggu kita cuma bisa pilih beberapa sepatu aja untuk di-review gitu. Dan jelas pasti juga dari sisi budget dan lain sebagainya, kita harus beli sepatu ini dan lain sebagainya, itu kan banyak pertimbangan di luar itu. Jadi kita benar-benar harus milih lah, nggak bisa semua sepatu itu kita review. Nah terus kalau dari pertanyaan tadi, mungkin dari 2 sepatu tersebut sama-sama seharusnya nggak masuk slot review naksir sneaker di jadwal yang ditentukan. Tapi tiba-tiba salah satu brandnya itu bayar, jadi akhirnya bisa salah satu masuk gitu ke slot review kita. Kenapa harus ada bayar-bayar sih? Review aja kan? Gimana ya? Kenapa harus bayar? Sebenarnya nggak harus bayar juga sih, kalau maksudnya untuk masuk slot review. Tapi kalau gitu output kita juga ya apa yang gue suka aja, sebenarnya gitu kan. Apa yang gue suka, apa yang menurut gue terbaik untuk netizen, apa yang menurut gue patut untuk netizen ketahui, nggak masalah sih. Jadi outputnya kayak gitu. Kan selama ini juga gue juga masih sering beli sepatu, jadi ABN nggak harus bayar kok buat masuk sini. Tapi ya kalau emang nggak dalam list ya kita nggak nge-review guys. Kalau brand luar ada nggak yang bayar? Kalau brand luar untuk sejauh ini nggak ada sih yang bayar, karena kita seneng banget sih sama produknya, jadi ya nggak berbayar. Wah berarti Naxis Sneakers cuman seneng brand luar, bukan dari brand lokal gitu? Bukan gitu juga. Jadi brand lokal menurut gue perlu untuk bikin sesuatu yang bikin gue jadi kepengen nge-review aja. Dan ada kok brand lokal yang nggak berbayar masuk di sini, ada juga. Tapi banyak? 10% mungkin. Oke. 10%. Dan by the way ya, menurut gue perlu banget sih untuk netizen yang nonton di sini tuh tahu gitu. Kayak ini bener-bener kejujuran, gue open aja semuanya, kayak biar netizen juga tahu gimana sistem review di sini, terus kayak apa yang kita suka, kita berdiri di mana, itu penting banget sih. Jadi bukan masalah benar atau salah, tapi ini tentang kayak ya kita ini kayak gini gitu aja sih guys. Kalau misalnya kita salah atau ada persepsi yang menurut kalian bisa diperbaiki, ya kalian bisa tulis aja kolom di bagian komentar di bawah. Oke, kalau gitu intinya Naxis Sneakers tuh tertarik nge-review sepatunya atau enggak, suka atau enggak kan? Nah, kategorinya apa? Ada nggak? Kategori untuk nge-review produk di Naxis Sneakers sebenarnya ada beberapa bagian ya. Jadi yang menurut kita menarik itu sebenarnya ada kayaknya 4 aspek gitu. Yang pertama adalah sepatu tersebut punya teknologi terbaru. Itu biasanya highly bakal masuk di konten Naxis Sneakers. Terus sepatunya punya nilai historis, itu juga sering banget kita bahas. Kita nggak cuma bahas sepatu signature, tapi GR pun atau general release pun sering banget kita bahas di sini. Terus kita suka juga produk-produk yang memang lagi trendy, in sama tren saat ini gitu. Dan terakhir mungkin signature shoes sih, itu juga sering banget kita bahas di channel ini ya, terutama untuk sepatu basket. Pertanyaan kedua nih, masih dari Vicky Isudin 3030. Kesimpulan buat lokal tapi rebranding apa bang? Apa ya, menurut gue ya kayak mereka cuma peduli duit aja sih. Maksudnya untuk saat ini ya fokusnya kayak gitu, entah untuk pengembangan brand ke depannya, which is itu juga penting,
atau ngedevelop sesuatu yang lebih besar lagi, itu semua butuh duit guys. Jadi ya itu pendapat gue. Mungkin untuk keberlangsungan brand dan lain sebagainya itu kan jadi aspek yang ya bisa dibilang cukup penting aja. Tapi di setiap video naksir sneakers, jujur aja kita nggak ngefans ya sama gerakan tersebut. Makanya kan kayak di setiap video gue juga selalu nginfoin kalau misalnya produk yang diluncurkan ini dari brand lokal ada kemiripan sama ini. Sebisa mungkin kalau emang yang bener-bener identik banget, gue tetap akan infoin Ki. Udah jadi komitmen kita buat ngasih tahu netizen juga. Dan menurut gue sih juga kalau gue pribadi gue nggak terlalu suka sih, gitu aja. Tapi kan jadi enak kan, maksudnya kita jadi punya opsi untuk beli sepatu yang lebih murah kan? Ya betul sih, kalau punya opsi bisa beli sepatu yang lebih murah ya oke. Tapi balik lagi, kalau selalu itu yang dimainkan, rasanya akhir-akhirnya tuh brand lokal akan selalu jadi alternatif. Dan itu banyak kok yang komen di YouTube channel Naksir Sneaker juga, ada alternatif lokalnya nggak bang? Ada ini nggak? Ya kalau akan selalu jadi alternatif menurut gue ya kayak kurang puas aja sih gue sebagai penikmat sneaker gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang urusan ini sih, review di channel ini juga, kita selalu berusaha untuk misahin antara produk quality sama harga. Jadi itu jadi dua hal yang berbeda gitu. Harganya bisa murah tapi produknya bagus, itu ya dua aspek yang berbeda. Atau kebalikannya, harganya bisa mahal banget tapi produknya jelek, itu juga jadi aspek yang berbeda sih. Dan balik lagi ke kalian netizen, apa yang kalian pentingin gitu? Kalian tim yang pentingin harga, atau kalian memang pengen yang produknya bagus aja gitu? Balik lagi kalian lah. Jadi ujung-ujungnya kita nentuin sendiri, ini sesuai keperluanku nggak, kemahalan buat aku atau enggak, atau gimana. Ya betul sih, menurut gue juga ending-endingnya gue cuma nyampein apa yang gue rasain, penilaian gue, apa yang dikasih sama brand, maksudnya plus minus seobjektif mungkin, dan baik lagi kalian. Dan gue juga sebenarnya di sini gue nggak pengen dinilai jadi reviewer yang kayak, oh kita nge-review produk ini terus kalian harus beli nih ini. Enggak sih, gue cuma pengen ceritain aja kali ini gue punya kedatangan produk ini dan ini yang gue rasain tentang produknya. Kalian nggak harus beli, nggak harus nge-hate, nggak harus apa. Kayak kita cuma pengen, ini loh ada sesuatu yang menarik nih dari sepatu ini, ada cerita yang menarik nih dari produk ini, apa kelebihan, apa kekurangannya, atau ini loh misalnya Jordan ngeluarin sepatu basket baru bentuknya kayak gini, ini gini. Itu aja sih sebenarnya yang pengen kita bahas gitu. Semoga bisa ngebantu netizen, gitu aja. Terus kenapa kita mesti nonton review sepatunya di Naksir Sneakers? Kenapa kalian harus nonton review di Naksir Sneakers? Ya nggak harus ya. Ya nggak harus juga sih sebenarnya sih. Nggak harus aja. Kita di sini juga apa ya, sebenarnya cuma orang yang seneng sama sneaker sharing. Itu aja sih. Kalau kalian ngerasa video ini membantu, ya bagus. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Kita di sini berusaha kayak sharing aja sih sebenarnya sih. Pertanyaan ketiga ini dari Heyman. Brand lokal basket kalau di ranking peringkat 1 sampai ke 5 siapa ya? Ini juga pertanyaan yang sebenarnya sering banget ditanyain ke gue, tapi gue nggak jawab sih sebenarnya. Karena apa ya? Rasanya persaingan brand lokal itu masih belum ini sih, masih belum kayak keras banget gitu antara brand satu dan lainnya. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu, ya bilang aja males jawab sih sebenarnya sih. Kayak nggak ada faedahnya untuk ngejawab ini. Nanti ujung-ujungnya dirasa kayak ngerekomenin brand A, B, C, D. Enggak lah, kayaknya gue nggak tertarik untuk ngejawab sih. Gue yakin pasti banyak yang nonton, tapi kayak nanti jadinya kayak memilih dari yang sebenarnya ada part yang bisa diimprove semua. Pengennya kalau kita udah bikin kayak gini atau ngerekomenin sesuatu, ya itu yang udah bener-bener gue yakin lah. Sebenarnya masanya di gue sih, gue harus yakin sama produknya bener-bener bagus gitu sih. Bukannya produknya yang selama ini ada mungkin nggak bagus atau gimana ya, tapi ya guenya sendiri kayak belum ada ini sih kayak willing untuk ngebikin kayak gini. By the way, kalau kita pernah bikin konten juga di video 1 menit tentang rekomendasi sepatu basket terbaik dari brand lokal A,
atau B gitu. Itu konten yang berbeda lagi ya dengan apa yang ditanyain, karena ini kan perbandingan dari setiap sepatu brand lokal, dimana kalau yang di video tersebut kita bikin dengan tujuan memang untuk menunjukkan produk terbaik dari sebuah brand yang memang udah ditentukan gitu. Jadi kayak nggak ada kompetisi dari brand-brand lainnya, itu sih bisa dibedain, dan itu juga tidak termasuk dalam konten review juga sebenarnya. Itu konten rekomendasi yang kadang itu juga memang ditujukan oleh brandnya sendiri yang minta, kadang kayak gitu guys. Apa bedanya Naxis Sneakers ketika bikin video rekomendasi 5 sepatu basket terbaik misal gitu? Kalau yang ini kan tinggal tambahin aja 5 sepatu basket terbaik lokal misal. Apa bedanya bikin kayak gitu? Bedanya kalau di sepatu basket luar itu memang kompetisinya dari yang the best of the best, jadi yang memang terbaik gitu. Sedangkan kalau misalnya dari brand lokal, mungkin judulnya akan jadi termending gitu. Jadi akan nggak tahu sih, brand lokal mohon maaf, tapi beneran kayak ya gitulah. Berarti kita kayak bukannya kita nggak mau bikin, tapi kayak apa ya, dari hati itu kayak saat ini belum ngerasa memang yang pas gitu loh. Tapi kan bisa aja sepatu basket lokal itu dimasukin ke situ sekalian, nggak usah ada embel-embel lokal terbaik. Nah, kita pengennya juga gitu. Jadi nggak pakai embel-embel sepatu basket brand lokal terbaik, tapi ya sepatu basket terbaik di tahun tersebut masuk tuh brand lokal. Itu lebih gokil lagi sih kalau misalnya. Kan tinggal dimasukin. Iya sih. Kalau ada, kalau bisa bersaing. Oh, belum ada berarti belum. Ya untuk saat ini sih masih belum sih. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue gitu. Kalau menurut kalian dengan persepsi harga yang memang paling ditonjolkan, ya banyak yang masuk. Kalau ada brand lokal berani bayar untuk masuk ke rekomendasi itu. Wah, jual channel kita. Nggak sih, nggak bisa sih. Bisa. Jadi apa ya, kita lumayan idealis lah kalau untuk urusan-urusan kayak gini, dan ya mohon maaf banget sih buat yang nonton, buat brand-brand atau apapun itu, ya kita kayak gini guys. Dan memang kepercayaan kalian tuh kayak yang kita berusaha banget sih, kepercayaan kalian itu nomor satu, dan kita berusaha juga untuk apa ya, senetral mungkin, seobjektif mungkin. Oke, tapi intinya Naxis Sneakers itu menerima uang nggak dalam bentuk apapun dari brand atau apa gitu? Iya sih, jadi kalau Naxis Sneakers balik lagi ya, seperti yang kayak tadi udah gue sampaikan, ada konten review yang menurut kita produknya menarik, ada yang berbayar. Tapi balik lagi, yang berbayar itu adalah slot reviewnya, bukan isi kontennya. Isi kontennya tetap kita yang tentukan, dan mungkin untuk beberapa hal yang berbayar sistemnya di sini dalam bentuk endorsement itu masuknya dalam konten-konten yang di luar review. Jadi misalnya kita kan ada konten sketsa, ada konten-konten misalnya kayak rekomendasi tadi, kadang ada konten yang misalnya kayak konten terus kayak ada konten-konten yang kayak narasi juga kita sempat bikin, ada konten yang foto dan lain sebagainya. Pokoknya konten di luar review itu baru tuh ada kadang produk-produk yang bisa masuk di situ. Tapi kalau dalam konotasinya review, itu slotnya aja dan isinya balik lagi tetap kita yang infoin, dan untuk isinya sendiri 100% jujur. Salah satu alasan kenapa kita strict banget terkait ini bukan karena jahat atau gimana ya guys, tapi itu juga belajar dari pengalaman. Karena dulu gue harus akuin waktu awal-awal kita nge-review, baru tahu ada kerjasama sama brand dan lain sebagainya, kita pernah loh diminta untuk ngilangin sesuatu di dalam video yang sebenarnya menurut kita minor juga, tapi memang mengatakan sesuatu fakta terkait brand tersebut dan kita harus cut gitu. Dan itu jadi salah satu pembelajaran buat gue, terutama rasanya nggak enak banget waktu videonya ditayangin, karena gue jadi ngerasa bersalah, ke netizen juga kayak nggak enak, dan makanya setelah itu gue nggak mau lagi deh kalau bikin video ada bagian-bagian yang menurut gue itu pendapat gue tapi diilangin sama brand. Dan itu cuma kejadian sekali aja satu video, dan gue pengen minta maaf juga sih sebenarnya sih, karena serius rasanya nggak enak gitu. Setelah kejadian itu pastinya kita jadi belajar lah ya tentang term and condition, terus cara dealing dengan brand dan lain sebagainya. Dan sekarang ya kita jadinya kayak gini, kita cukup strict di ranah tentang apa yang pengen gue sampein di dalam video
gitu sih. Misalnya ada brand yang pengen nyampein sesuatu tanggapan terkait apa yang gue sampaikan, boleh banget, tapi itu baik lagi tidak mengubah pandangan gue, tidak mengubah pendapat gue. Contohnya nih, misalnya brand A pakai bagian midsole yang udah dipakai sama brand-brand lain sebelumnya. Ya di video gue akan sampaikan kalau misalnya gue nggak suka langkah tersebut, tapi misalnya brand A punya jawaban, ya mereka ngelakuin ini karena mereka pengen supaya produknya bisa punya harga yang lebih terjangkau, supaya cost efektif. Ya itu jawaban dari mereka dan akan gue sampaikan di dalam video juga. Jadi itu menurut gue lumayan fair sih. Dan jadinya gue bisa jadi kayak penghubung gitu tentang dari brand maunya apa, netizen juga supaya bisa lebih tahu, dan pastinya pendapat gue juga nggak dipotong sama sekali. Itu sih. Dan kita juga pastinya nggak pengen lah ya yang namanya kalau bikin video kita kasih kejelekannya semua gitu supaya booming videonya atau gimana. Enggak sih, kita tetap pengennya tuh ya pasti nginfoin yang sebenar-benarnya. Pasti di dalam setiap produk kan nggak mungkin semuanya jelek, pasti ada nilai positifnya juga. Begitupun sebaliknya, kalau semuanya positif juga pasti ada sesuatu yang bisa kita angkat terkait mungkin yang bisa diimprove dan lain sebagainya. Jadi ya kenapa kita sering banget, itu sih alasannya sih. Itu yang pengen gue pegang juga buat netizen sih, supaya kalian nonton videonya juga benar-benar tahu kalau yang kita kasih ya 100% apa yang kita rasain. Gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Di sini ada Semora PS. Bang, menurut lu buat brand lokal lebih baik lagi apa sih yang mesti diperhatikan? Bikin produk yang sebagus mungkin aja sih. Udah, kayaknya bikin produk yang sebagus mungkin. Dan menurut gua kalau emang produknya bagus ya bagus aja gitu. Ayo berarti selama ini belum ada yang bagus? Enggak, udah ada yang bagus. Tapi menurut gue ya emang objektifnya harus selalu itu sih, bikin produk yang emang bagus aja. Kalau misalnya brand kalian udah punya pemikiran itu, menurut gue sih udah bagus banget gitu. Contohnya produk-produk yang menurut kita bagus itu kayak kemarin tuh apa Orthosate itu kan dia sempet ngerilis sepatu basket, sepatu running yang udah terverifikasi sama World Athletic, itu keren banget. Terus ada brand kayaknya boots atau sepatu leather gitu, brand lokal yang emang udah mendunia juga ada. Itu sih yang keren, yang emang begitu. Kayak tapi gitu. Kan kayaknya nggak ada ya di review Naxir Sneakers. Nah, nggak ada di review Naxir Sneakers karena emang mungkin ya balik lagi pada saat itu yang menarik tuh ada banyak juga karena slot review kita tuh udah keisi sama produk-produk yang cukup banyak juga. Bahkan kita kalau kalian lihat sendiri di dalam seminggu kita tayangin misalnya untuk konten 1 menit aja itu bisa 3-4 video gitu. Weekend ada sketsanya juga. Udah banyak sih. Jadi kayak emang ya kita emang harus benar-benar milih lah apa yang terbaik buat netizen. Dan mungkin kadang ada channel lain juga yang udah nge-review, itu menurut gue juga udah jadi saluran yang bagus juga buat kalian nonton. Nggak harus semuanya dari sini juga sih. Channel-channel lain juga keren-keren kok kalau nge-review. Lanjut lagi, ada pertanyaan yang lumayan sering ditanyain. Kalau di semua videonya pakai sepatu tuh emang suka kegedean ya? Jawaban gue tuh kalau untuk ini ya, balik lagi ke kenyamanan masing-masing. Gue nyaman di size yang gue pakai. Dan untuk size gue biasanya, gue itu selalu samain atau size gue yang memang gue jadiin patokan untuk review sepatu, itu adalah size sepatu gue di Nike Kobe 5, which is gue pakai size 9,5, dan gue masih bisa upsize ke size 10 sebenarnya. Tapi size 9,5 itu udah perfect banget. By the way, Nike Kobe 5 itu jadi salah satu sepatu basket dengan fitting terbaik menurut gue guys. Secara fitnya itu enak banget, nyaman di kaki, snug, bener-bener bisa gerak secara one-to-one. Dan sebagai reviewer, gue beli size itu sebisa mungkin selalu sama sih. Jadi kalau emang 43 ya gue biasanya akan selalu 43. Jadi gue bisa infoin ke kalian dengan lebih jelas gitu. Misalnya sepatunya berasa kegedean, berasa kayak lebih sempit atau lebih pendek dan lain sebagainya, sampingnya itu lebar apa, gue bisa infoin sesuai dengan size guide yang udah pernah gue bikin gitulah guys. Dan balik lagi ya, jelas pastinya untuk di beberapa sepatu kalau gue bisa ada opsi untuk nyobain lebih atau gue bisa main ke toko dulu. Tapi rata-rata karena kita base-nya di Semarang, biasanya kan sepatu dikirim gitu, jadi kan kita nggak sempat nyobain. Ya
itu pasti sih gue beli size yang sama. Kalau kita bisa cobain, kadang kita bisa tuh langsung tahu oh turun setengah atau naik dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi balik lagi ke masalah kenyamanan sama base size gue itu di sepatu Nike Kobe 5 itu sih. Tapi kok looks-nya masih tetap kelihatan kegedean gitu? Apa gimana Pak? Apa efek foto atau apa? Nggak tahu juga sih. Tapi yang penting kayak kenyamanan aja. Kayak emang berasa pasnya gitu. Dan by the way ada pemain NBA juga kayak Ray Allen yang dulunya itu mainnya pakai size 13,5. Tapi di ujung-ujung karir tuh dia switching ke size 15. Mungkin karena lebih nyaman pakai sepatu yang fittingnya lebih gede gitu. Emang udah pas aja. Sesuai kenyamanan lah intinya. Next, pertanyaan dari Pujait. Bang, kenapa sepatu Kobe langka? Nggak ada di store kayak sepatu Jordan, LeBron, dan lain-lain. Jawabannya juga sebenarnya simple sih. Karena menurut gue sepatu Kobe itu banyak yang suka. Sepatunya enak. Banyak orang-orang basket di luar sana yang memang demen sama sepatu Kobe, makanya sepatunya sold out, resellnya tinggi dan lain sebagainya. Masa supply and demand aja sih. Dan kalau pertanyaannya kenapa sepatu ini nggak masuk di Indonesia, jawabannya menurut gua karena komunitas basketnya atau animo basketnya itu sedang dalam tahap berkembang. Jadi untuk sepatu-sepatu high heat dan lain sebagainya beberapa masih belum masuk. Kalau misalnya basketnya udah di titik yang memang bagus banget, menurut gue sih sepatu-sepatu kayak gini harusnya masuk sih ke Indonesia. Itu aja sih. Jadi kita sama-sama berupaya untuk memajukan basket di Indonesia juga guys. Dan pertanyaan terakhir dari Bagus Sarya TR. Total koleksi sepatu lo bang? Total koleksi sepatu gue udah nggak pernah ngitung cuy kita. Kayak berapa ya? Terakhir kemarin 110 kayaknya. Nah, udah nggak ngitung lah. Pokoknya mungkin ya kalau yang ditambah-tambah ya yang bekas review, terus yang masih pending dan lain sebagainya. Ya kayaknya mungkin ada 70 lah, 70-an kali, 70 sepatu lah kali. Gitu sih. Sekarang jujur aja udah mulai susah nyimpen sepatunya sih. Kita butuh rak lebih sih. Kayak gitu sih. Tapi itu dipakai semua atau ada juga yang cuma koleksi yang nggak dipakai? Rata-rata sih kalau dari koleksi bisa dibilang 95% ya dipakai semua. Karena emang gue demen banget sama sepatu dari dulu dan pengennya tiap sepatu itu emang ya dipakai, dirasain aja. Karena kita semakin banyak ngerasain sepatu, semakin kita ngerti feel-nya, itu juga bakal jadi poin plus juga untuk netizen karena kita udah nyobain banyak banget sepatu gitu. Dan kadang sering juga nih banyak yang tanya, sepatunya dijual atau enggak nih habis review? Jawabannya tergantung sih. Sebenarnya kita juga nggak pengen bergantung dari jualan sepatu. Gue pertama males buat foto-fotonya, males ngepackingnya juga karena sepatu tuh banyak banget. Males harus ke kurir, ngirimin dan lain sebagainya, itu juga males. Tapi ya itu di satu sisi kadang yang kita terpaksa harus jual itu ya karena kita harus beli produk baru yang untuk di-review, kita pengen upgrade, pengen ini, pengen itu, kayak gitu sih. Tapi sejujurnya kita nggak pengen banget untuk jual sepatunya, pengen beneran tuh kayak bisa ngerasain aja, pengen bisa dipakai karena emang basically gue seneng sama sepatu. Itu sih. And that's about it guys, Q&A Naksir Sneakers. Ya semoga video ini bisa sedikit memperkenalkan visi misi, apa yang kita suka, kita nggak suka ke kalian. Dan semoga video ini bisa membantu lah ya kurang lebihnya, gitu aja sih. Buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau ada pembahasan lebih lanjut di bawah, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti gue bakal bales-balesin juga. Dan ini sih jujur aja pendapat gue pribadi ya, kalau misalnya ada yang nggak setuju atau ada yang bisa dibenahin, kalian bisa tulis di kolom komentar bagian bawah. Siapa tahu gue berubah pikiran guys. Itu aja sih. Peace.